Salam. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah pertanyaan kita. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tinggallah di dalam
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada pertanyaan kita malam ini yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca secara bergantian. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa mendabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 187 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib, ikulah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat. Dan kemanapun langkahnya, aku ikut pulangku. Ke Getsemane ku ikut, ke Getsemane ku ikut dalam pergumulan, ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat. Dan kemanapun langkahku, aku ikut Tuhanku. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan kami datang kembali kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih kami untuk waktu yang Kau berikan kepada kami.
Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, kiranya hamba-Mu Kau urapi, agar dari mulut hamba-Mu yang keluar hanya perkataan-Mu. Biarlah salib-Mu dikedepankan ya Tuhan, agar semua dari perkataan hamba-Mu hanya mencerminkan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Salam, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-51 sampai ke-62. Demikian firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah Aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini ada terbagi dua. Secara umum, bagian yang pertama itu menjelaskan ketiadaan kasih, yang kedua itu menjelaskan bagaimana ketiadaan komitmen. Jadi bagian yang pertama ini, ketiadaan kasih itu seperti banyak tadi disebutkan dalam epistel kita, bahwasanya bahwa dalam hidup itu kita harus penuh dengan kasih. Kenapa dikatakan ketiadaan kasih pada bagian yang pertama ini? Ini sesuai dengan nats-nats yang sebelumnya, yaitu ketika murid-murid memperdebatkan siapa yang paling besar di antara mereka, dan semacam kecemburuan dari Yohanes bahwa ada orang lain yang bukan pengikut Yesus yang mengusir setan. Nah, jadi di sini kalau bagian yang pertama tadi itu
mengenai tidak mengasihi sesama saudara. Baru yang kedua, tidak mengasihi kaumnya. Pada bagian ini, karena mereka baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketika ada penolakan terhadap mereka di Samaria, mereka teringat kepada Elia. Apa yang dilakukan Elia terhadap prajurit-prajurit Yehuda. Elia memanggil api dari langit, dan api itu membinasakan satu perwira 50 prajurit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 2 kali kejadian itu. Makanya itu yang dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes. Tetapi apa jawab Yesus? Tuhan Yesus menegur mereka dan mengatakan, betapa jauhnya kamu dari rohku. Betapa jauhnya murid-murid ini dari itu kasihnya Tuhan Yesus, dari rohnya Tuhan Yesus. Mereka tidak mengasihi, walaupun secara histori selama berabad-abad bahwa orang Israel dengan orang Samaria itu adalah dua pihak yang saling bermusuhan selama berabad-abad. Tetapi bukankah pernah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasihilah musuhmu? Itu tidak dilakukan mereka. Bagaimana mereka mengasihi musuhnya, sedangkan saudaranya, kaumnya pun tidak dikasihinya. Jadi saya jadi teringat dengan apa yang pernah juga dikatakan Tuhan kita seperti ini. Kalau engkau hanya mengasihi kaummu, maka apa bedanya engkau dengan mereka? Sering kita jumpai dalam kehidupan kita, orang lain kita kasihi tapi saudara kita enggak. Kita seperti lompat pagar gitu. Kalau kasih yang seperti itu yang kita tunjukkan, berarti sepertinya kita ini hanya mau dilihat bahwa kita itu seorang pengasih gitu. Karena kita hanya mengasihi orang lain. Tapi ini mereka ini sama sekali tidak, kalau menurut Tuhan Yesus, tidak menunjukkan kasihnya kepada saudaranya, kepada kaumnya, ya pihaknya, katanya kata Tuhan Yesus, dan kepada musuhnya. Semua tidak dikasihinya. Makanya Tuhan menegur mereka dengan mengatakan, betapa jauhnya engkau dari rohku. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa anak manusia datang bukan untuk membinasakan kehidupan, tapi untuk mengasihi kehidupan. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu kepada murid-muridnya. Mungkin mereka ini merasa, karena ketika naik ke gunung, sewaktu Tuhan Yesus dipermuliakan, itu yang ada dibawa oleh Tuhan Yesus memang dari muridnya cuma 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan itu yang ikut terus diantara bersama dengan Yesus sampai saat ini. Jadi kejadian ini kan kejadiannya saat Yesus mau menuju ke Yerusalem, dan dia sudah tahu apa yang bakalan dihadapinya di Yerusalem, yaitu kematiannya.
Jadi di antara yang tiga ini memperdebatkan siapa yang paling besar di antara mereka. Sampai Tuhan memanggil satu anak kecil dan mengandengkannya. Dan yang kedua tadi, Tuhan Yesus pun memesankan kepada mereka, siapa yang tidak melawan engkau, itulah pihakmu. Berarti itu kaum kita. Jadi dia tidak mengasihi saudaranya yang sesama murid, tidak mengasihi kaumnya, tidak juga mengasihi musuhnya. Jadi itu makanya tadi kenapa di bagian pertama ini saya katakan ketiadaan kasih. Sampai Tuhan menegur mereka dan Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, bukan untuk melenyapkan. Itulah pada bagian yang pertama. Pada bagian kedua yaitu ketiadaan komitmen dalam mengikut Yesus. Kalau kita lihat, kita coba baca dan perhatikan ayat yang ke-51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Coba kita simak ayat ini. Ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Tujuannya adalah Yerusalem. Ini seperti seorang menghadapi ujian yang telah mempersiapkan dirinya dengan benar. Jadi, saya teringat waktu saya mau ujian Sipan Maru, bagaimana saya bersiap dan saya yakin akan lulus, bagaimana PD-nya saya pergi. Enggak ada lagi di jalan yang bisa menghalangi saya untuk seandainya mau ikut ujian yang lain pun. Demikian juga Yesus, dia tahu apa yang akan dihadapinya di Yerusalem. Penghakiman, dihukum mati. Tapi dia fokus ke depan untuk melihat kehendak Bapanya. Di situ dikatakannya, dia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Fokus pandangannya ke satu titik, yaitu Yerusalem. Tidak ada tempat yang lain. Jadi pada bagian yang kedua ini, ada 3 tadi disebutkan di sini. Yang pertama mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tidak ada embel-embel di belakangnya. Tidak ada embel-embel di belakangnya. Tapi Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Oh, ini yang bakal kuhadapi. Enggak ada apa-apanya. Bahkan menjadi orang yang paling miskin. Itu yang terus ada di dalam hatinya. Jadi kenapa? Mungkin orang ini punya maksud, kalau mengikut Yesus hidupku pasti aman, pasti enak. Tidur di tempat yang nyaman, di mana-mana dilulukan. Itu yang mungkin menjadi harapan dia. Tapi yang ditawarkan Yesus kepadanya lain. Makanya dia mundur. Jadi memang gak ada komitmennya untuk mengikut Yesus. Dia mau ikut ya mau ikut tenar saja sedemikian. Tapi tidak untuk mengikuti jalannya. Yang kedua juga, Yesus berkata kepada satu orang ini, ikutlah aku. Tapi dia membuat alasannya. Biarlah aku menguburkan ayahku dulu. Ini juga bagaimana sebenarnya ketika kita
dipanggil oleh Tuhan. Wow, beruntung kali. Beruntung kali aku gitu. Seharusnya kan begitu. Betapa beruntungnya dia ketika Tuhan kita mengatakan kepadanya, ikutlah aku. Seberapa banyak orang yang di dunia ini yang dikatakan Tuhan, ikutlah aku? Enggak berapa. Tapi keuntungan itu masih juga ditampiknya. Ini memang enggak ada komitmennya juga. Yang ketiga, dia mengatakan, aku akan mengikut engkau, tapi izinkan aku dulu permisi kepada orang tuaku. Dia membuat syarat kepada Tuhan. Pada posisinyakah kita membuat syarat kepada Tuhan? Tidak. Kita tidak punya otoritas untuk mempertanyakan dan membuat syarat kepada Tuhan, mengajukan syarat kepada Tuhan. Kita tidak punya otoritas untuk itu. Tuhan yang punya otoritas untuk itu. Bahkan kita tidak punya otoritas untuk mempertanyakan barangkali. Kalau dulu masih sering kita mendengar, kenapa aku begini Tuhan? Oh, kita tidak punya otoritas untuk itu. Tuhan yang punya otoritas atas kehidupan kita. Kita tidak punya otoritas untuk mempertanyakan itu. Tuhan Yesus mengandaikan ini. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak masuk kerajaan Allah. Jadi saya teringat ketika masih di kampung, ketika masih anak-anak di Tanah Karo, kami dulu menanam padi bukan di sawah, di ladang. Dan untuk mengolah tanah itu, membajak tanah itu sampai 3 kali. Membajak tanah itu. Dan yang membuat saya heran, itu hasil bajakan itu lurus sekali gitu, walaupun tanpa ada patron. Enggak ada patron, enggak ada panduan. Jadi ketika ditanya kepada kenapa bisa lurus seperti ini, mereka bilang seperti ini. Ketika kamu mulai membajak ini, bahkan untuk yang belajar dulu, itu diajarkan dan saya ikut yang belajar itu. Matamu harus menuju ke satu titik di seberang sana, di ujung sana. Itu matamu itu nggak boleh lepas dari ujung sana, sambil tanganmu mengontrol tekanan terhadap gagang bajak ini, supaya bajak ini jalannya rata dan jalurnya lurus. Itulah yang disebutkan. Jadi kalau sempat, jangan kau menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang kayak mana? Kan bilang kan. Kalau dalam bahasa Karo hari itu dibilang bagini pe kari trenne. Jadi dia mengatakan alurnya itu bakalan seperti ular meliuk-liuk sana kemari gitu. Itulah yang terjadi ketika kita menoleh ke belakang. Mungkin juga ini ada apanya, ada kaitannya. Karena pada waktu itu, sebelum net sini, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada muridnya, siapakah aku ini? Murid-muridnya banyak menjawab. Ada yang jawab Elia, ada yang menjawab siapa, ada yang menjawab siapa gitu. Hanya Petrus yang menjawab, Mesias. Tapi Yesus menjawabnya pada saat itu ketika dibilang Petrus Mesias, jangan kasih taukan ini sama orang. Jadi mungkin ini Elia ketika mengambil Elisa menjadi muridnya,
itu melemparkan bajunya kepada Elisa ketika Elisa sedang membajak ladang. Elisa mengambil baju itu dan dia mengikut Elia. Tapi Elisa permisi dulu kepada keluarganya. Setelah permisi, waktu membajak itu dia menggunakan 12 ekor lembu. Dan 12 ekor lembu itu dibakarnya dengan kayu bajaknya itu. Dan dia makan bersama Elia dan pembantu-pembantunya. Jadi di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa dia bukan Elia. Seperti yang disebut-sebutkan oleh orang lain. Jadi komitmen yang kita bilang di sini tadi, itu harus kita kembalikan kepada ayat 51 itu tadi. Bagaimana komitmen Yesus dengan mantap menuju Yerusalem untuk memenuhi kehendak Bapaknya. Itulah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Komitmen untuk melihat suatu tujuan yang di depan. Walaupun sebenarnya ketika mengikut Yesus itu, tawaran yang diberikan Yesus itu sebenarnya sangat tidak menarik seperti yang dikatakannya tadi. Serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sepertinya kayak gini lah. Misalnya ini kan sering terjadi. Kalau pas musim tahun baru, banyaklah pangarato yang pulang. Dan berkumpullah di warung sesama anak muda, ada yang merantau, ada yang kampung. Cemana? Adanya kerjaan di sana, bisanya aku ikut. Itu sering kita jumpai. Kalaulah pengerantau itu mengatakan, ikut aja kok ke sana sama aku. Aku pun menggelandangnya di sana, tidur di emperan pakai kardus. Siapa yang mau ikut? Kira-kira begitulah tawaran yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Makanya sebenarnya alasan masuk Kristen itu nggak favorit lah. Gitu. Yang favorit, orang tidak melihat. Kenapa nggak jadi favorit? Tidak melihat apa sebenarnya berkat-berkat yang kita terima akibat dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu tidak dilihat oleh mereka. Kalau itu yang dilihat maka oleh mereka, nggak ada orang yang nggak masuk Kristen. Nggak ada orang yang nggak jadi pengikut Kristus. Tapi dalam pekabaran Injil yang seperti tadi, waktu orang itu berkata, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi, Tuhan Yesus mengatakan jawabannya seperti itu. Bukan dikatakan Tuhan Yesus, kalau kau ikut aku, kau pasti selamat. Kau pasti akan diberkati Bapakku di surga. Roh Kudus akan selalu menemani engkau. Bukan seperti itu jawabannya. Makanya menjadi pengikut Kristus itu, ya kalau kita melihat kepada ini tadi, ya memang nggak favorit lah. Tapi kita harus melihat jauh lebih dalam apa sebenarnya berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi itu Omang Inang dari kedua ini tadi. Kita juga harus punya fokus kemana hidup kita akan kita bawa. Seperti Tuhan Yesus dengan mantap mengarahkan wajahnya ke Yerusalem walaupun dia tahu apa yang dihadapinya. Dia bukan nggak punya halangan, dia nggak dikasih lewat Samaria. Barangkali kalau kita gini, kalau kita mau pergi ke kantor aja lah.
Tiba-tiba banjir di simpang kampus. Kantor kita di kantor gubernur misalnya. Aduh, aku nggak bisa ke kantor, ada banjir. Jadi obstacle, halangan-halangan yang seperti ini kan jadi halangannya tadi. Yang dia dilarang melewati Samaria, tapi itu diabaikan aja. Bahkan ketika dia menolak, orang Samaria menolak melewati kampungnya, dia cari jalan lain. Yang penting fokus ke Yerusalem. Apapun halangan yang ada di jalan, itu disingkirkan semua dari jalannya. Saya kira kita juga harus, kalau kita bilang kita orang Kristen, yang arti harafiahnya Kristen itu adalah pengikut Kristus, maka kita juga seharusnya mengambil jalan ini. Kita harus fokus kepada keselamatan kita dan mengikut jalan Kristus. Dan kita juga harus punya kasih di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami ucapkan kepadamu pada malam hari ini untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah sampai kepada kami pada saat ini meneguhkan iman kami untuk tetap fokus untuk mengikut Engkau. Bapa Sorgawi, berilah kami kekuatan agar kami dapat melewati segala halangan yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Kita respon firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1. Hidup yang akan datang, Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, kalau berteduh firman-Mu Tuhan ku pegang. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam hari ini, di malam yang sejuk ini Tuhan, Engkau datangkan kami untuk boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk acara pertangyangan pada malam hari ini. Walaupun hujan deras di luar, tapi tidak mengurungkan niat kami untuk bisa berkumpul untuk memuji nama Tuhan, bernyanyi dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa mengikut Tuhan tidak segampang yang diharapkan manusia, tapi mahal harganya Tuhan, karena tidak memikirkan hal-hal duniawi dalam mengikut Tuhan. Biarlah firman-Mu ini
dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Di malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, Amang Sintua Tarigan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati keluarga Amang ini, Inang dan juga anak-anaknya. Berkati dengan berkelimpahan, berkati pekerjaan Tuhan. Juga berkati pelayanannya agar semakin banyak juga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk Amang pendeta kami, Pendeta Dr. John Kitop Silitonga, sebagai pendeta resort di Gereja Pamen ini Tuhan. Berkati Amang pendeta kami, juga Inang, Boru, Nababan serta anak-anak mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, khususnya Amang pendeta kami dalam pelayanannya di GKP Pamen, di Sarirejo maupun Sri Gunting Tuhan. Berikan berkat berkelimpahan, berkecukupan dan bersukacita dalam melayani sehingga banyak orang yang terselamatkan. Ya Bapak, di malam hari ini kami mau berdoa untuk jemaat kami dari sektor 1 sampai dengan sektor 13 yang hadir di rumah-Mu ini Tuhan, maupun yang mengikuti ibadah ini di rumah secara online. Kiranya Engkau menyertai mereka, menyertai kami semua Tuhan, jemaat-Mu. Berkati kami, pekerjaan kami dengan berkelimpahan. Berkati semua anak-anak kami Tuhan, agar anak kami juga mau bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk anak-anak kami yang di usia sekolah, TK, SD, SMP dan SMA. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kepintaran kepada mereka, agar mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan tercapai apa yang mereka cita-citakan. Khususnya Tuhan, anak-anak kelas 6 SD yang telah tamat, yang mungkin menunggu untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP, mengikuti seleksi SMP negeri di Kota Medan ini Tuhan, yang secara joanisasi. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka boleh lulus di SD, di SMP yang mereka idam-idamkan, sehingga mereka boleh sekolah. Kalaupun mereka tidak berhasil Tuhan, berkati mereka untuk memasuki sekolah yang lain, sekolah swasta. Demikian juga anak kami yang tamat, yang SMP yang mau menuju SMA, mereka juga akan mengikuti seleksi SMA negeri. Kiranya Engkau berkati anak kami Tuhan, agar mereka juga diterima di sekolah SMA negeri favorit, sehingga mereka juga boleh bersuka cita di dalam menuntut ilmu. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk anak-anak kami yang tamat SMA, yang tanggal 23 Juni ini akan menunggu pengumuman ujian masuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Kiranya kami bermohon kepada-Mu Tuhan, berkati agar anak kami boleh lulus masuk perguruan tinggi negeri, sehingga mereka boleh bersuka cita. Kalaupun tidak berhasil, masih ada sekolah swasta yang mungkin sama nilainya, hanya mungkin berbeda soal biaya. Ya Bapak, kami juga di malam hari ini mau berdoa untuk seluruh majelis gereja. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan kepada kami semua Tuhan, agar kami dalam melayani Tuhan, kami dimampukan untuk setia dan selalu menyertai Engkau. Ya Bapa, di malam hari ini juga kami mau berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami, dari mulai presiden sampai yang terendah di lingkungan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, agar mereka dalam memimpin bangsa kami ini, memimpin dengan jujur dan adil, sehingga memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami, mungkin yang sudah lansia, yang tidak bisa
hadir di tempat ini. Kalau mereka sedang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau mereka sedang dalam perjalanan kemanapun, sampaikan mereka ke tempat tujuan. Ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya Engkau berkati kami. Sampaikan kami ke rumah kami dengan selamat, tidak kurang satu apapun, bertemu dengan seluruh keluarga kami. Di atas semuanya itu Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, terutama kepada Tuhan. Ampunkanlah itu Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Semuanya doa dan permintaan ini hanya kehendak-Mu sajalah yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 2 dan ayat 4, pada kaki salib-Mu. Pada kaki salib-Mu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada pada kaki salib-Mu, tetap percaya hingga dalam sorga kelak, jiwaku bahagia. Salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam sorga Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 108. Demikian firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita berikan persembahan kita.
kita bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu rasa kaya dalam Tuhan. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Salam. Kepada Bapak Ibu